Bertemu kembali dalam ibadah Sekolah Minggu di Udara bersama Koko Matthew dan Kak Kesya. Yeay. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti baik dong, Kak. Puji Tuhan, pasti baik. Koko Matthew gimana? Baik juga, Kak. Puji Tuhan. Kalau Kak Kesya gimana? Wah, luar biasa. Luar biasa. Baik. Oke. Kira-kira teman-teman udah siap belum ya, Kok? Aku siap dong, Kak. Iya, harusnya udah siap ya. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami mau bersemangat memuji Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Teman-teman, kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Kita harus saling mengasihi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Teman-teman, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Kita harus menunjukkan kasih kita kepada sesama. Amin. Yuk kita memuji Tuhan dengan lebih semangat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itu
lagi ya, Tuhanlah ya. 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik Memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 10 ayat 11. Aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-domba yang. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Yahweh 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yohanes ayat 8a. Allah dipermuliakan jika kamu berbuah. Yohanes 15 ayat 8a. Allah dimuliakan jika kamu berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8a. Allah dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Nah, teman-teman sudah memuji Tuhan dengan semangat. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dengan baik ya, teman-teman. Oke. Shalom teman-teman. Wah, teman-teman sudah luar biasa memuji Tuhan dengan penuh semangat, hebat. Nah, sekarang siapkan hati teman-teman untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, ajarkan kami Tuhan untuk dapat mengerti apa yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah apapun yang akan disampaikan semua sesuai dengan kehendak Tuhan bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, minggu ini Kak Kesia akan bercerita dengan cara yang berbeda. Teman-teman, buka Alkitab teman-teman di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-30 sampai 37. Nah, teman-teman baca sambil mendengarkan dan memperhatikan cerita yang Kak Kesia akan sampaikan dengan baik-baik ya. Oke. Pada suatu hari,
ada seorang Yahudi yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Dalam perjalanan datanglah beberapa orang perampok yang menghalangi jalannya. Para perampok itu mengambil semua barang yang ia miliki, seperti baju, sepatu, uang, cincin, topi, dan barang-barang yang lainnya yang orang Yahudi ini miliki, teman-teman. Tapi bukan sampai di situ saja. Mereka juga memukuli orang Yahudi tersebut sampai badannya penuh luka. Tidak lama kemudian ada seorang imam yang lewat di situ. Ketika dia melihat orang Yahudi itu, dia takut dan meninggalkan orang Yahudi tersebut. Kemudian datang lagi seorang Lewi, yaitu orang yang biasa bertugas di bait Allah. Waktu dia melihat orang yang tergeletak itu, dia juga tidak berani mendekat dan tidak menolong orang tersebut. Nah, kira-kira apakah ada yang mau menolong orang Yahudi itu, teman-teman? Wah, ternyata ada seorang Samaria yang melewati jalan itu. Ketika orang Samaria itu melihat orang Yahudi yang terkapar, yang penuh dengan luka, ia membalut lukanya, ia mengobati lukanya, membersihkan lukanya, dan meletakkan orang Yahudi itu di atas keledainya, teman-teman. Sedangkan orang Samaria ini berjalan di sampingnya untuk menuntun keledai tersebut. Nah, teman-teman, orang Samaria ini dengan orang Yahudi itu sebetulnya tidak akur, karena orang Yahudi menganggap diri mereka lebih baik dan lebih tinggi daripada orang Samaria. Nah, kira-kira orang Samaria ini mau membawa orang Yahudi kemana ya, teman-teman? Nah, mereka ternyata sudah sampai. Oh, ternyata orang Samaria membawa orang Yahudi itu ke rumah penginapan untuk diobati dan meminta agar orang Yahudi itu dirawat dengan sebaik-baiknya. Orang Samaria memberikan sejumlah uang kepada kepala penginapan tersebut dan berjanji akan kembali lagi untuk menjemput orang Yahudi ini. Dan orang Samaria ini juga berkata, kalau ada biaya yang lebih, maka waktu saya kembali saya akan melunasinya. Ya, dari cerita yang Kak Kesya sampaikan tadi, teman-teman, ternyata melalui cerita ini, melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin menggambarkan kepada kita semua siapa sebenarnya orang yang memiliki kemurahan hati, teman-teman. Ternyata imam yang biasanya berkhotbah di bait Allah, yang mengetahui isi kitab Taurat, tidak memiliki kemurahan hati, teman-teman, seperti tadi yang pertama imam yang lewat. Demikian juga dengan orang Lewi yang kedua, yang biasa bertugas di bait Allah, yang setiap hari mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dia juga tidak memiliki sifat kemurahan hati, teman-teman. Sebaliknya, seorang Samaria yang sebenarnya bermusuhan dengan orang Yahudi memiliki sifat kemurahan hati. Dia siap menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan, teman-teman. Nah, teman-teman, seringkali hal-hal yang membuat kita tidak melakukan kemurahan hati itu kira-kira karena apa aja? Ya, pertama bisa mungkin, takut Kak, kalau lama-lama di tempat tersebut nanti malah kena rampok juga. Nah, misalnya cerita orang Samaria ini, kan tadi dia dirampok kan, teman-teman. Nah, mungkin kita berpikir, takut Kak, kalau misalnya mau menolong orang yang habis dirampok gitu, dicuri barang-barangnya. Takut nanti kalau lama-lama di situ, aku nanti juga dicuri barang-barangnya. Nah, bisa seperti itu. Yang kedua, sibuk. Karena ada urusan mendesak, ada urusan yang aku harus buru-buru. Jadi tidak ada waktu untuk menolong orang itu. Atau gengsi. Misalnya nih, kalau orang Samaria tadi, dia gengsinya tinggi, teman-teman. Dia bisa aja berpikir seperti ini. Kan saya nggak terlalu dekat sama orang Yahudi. Atau saya kan tidak
akur atau tidak berteman baik sama orang Yahudi. Jadi untuk apa saya repot-repot menolong mereka? Mereka aja tidak menganggap kami orang Samaria. Mereka aja menganggap dirinya lebih tinggi dari kami. Ngapain gitu. Nah, bisa aja orang Samaria seperti itu. Atau tidak berani ambil resiko, teman-teman. Kalau orang tersebut ditolong, wah biayanya bisa besar. Aduh, bayar rumah sakitnya berapa? Aduh, nanti begini begitu. Aduh, nanti minyak saya habis. Orang Samaria bisa berpikir begitu. Perlengkapan obat saya habis, misalnya gitu. Nah, Tuhan minta agar kita itu memiliki sifat kemurahan hati, teman-teman. Tanpa ada alasannya. Kita itu diminta untuk menyatakan kemurahan hati dengan tulus, teman-teman, tanpa pamrih. Seperti orang Samaria tadi. Dia tadi tidak takut, dia juga tidak sibuk, tidak merasa dirinya tuh sibuk. Nah, dia juga tidak gengsi, teman-teman. Dia tetap mau menolong walaupun orang Samaria dengan orang Yahudi itu tidak baik hubungannya, tidak akur hubungannya. Dan dia juga mau mengambil resiko untuk menanggung semua biaya pengobatannya. Bahkan dia bilang apa? Saya akan pergi ketika saya kembali, jika ada hal-hal yang masih kurang untuk saya bayar, nanti saya akan melunasinya ketika saya datang kembali. Wah, luar biasa, teman-teman. Orang Samaria ini luar biasa. Nah, teman-teman, siapa dari teman-teman yang mau memiliki sifat kemurahan hati? Yang suka menolong orang dalam segala hal. Menolong orang yang memerlukan pertolongan kita. Yang ringan tangan dalam menolong orang. Dan juga mau melakukan hal yang baik tanpa meminta balasan, teman-teman. Kalau teman-teman semua mau, kita bisa bersama-sama belajar dari orang Samaria yang baik hati ini. Kita mau menjadi orang yang memiliki kemurahan hati, peduli dengan orang lain, care dengan sesama kita, tanpa pamrih, tanpa berpikir untuk saya mendapatkan apa ketika saya menolong orang lain. Nah, kita mau sama-sama belajar memiliki hati yang tulus untuk membantu orang lain. Membantu siapa saja, membantu orang tua, membantu saudara, membantu teman, mungkin membantu guru di sekolah minggu, membantu orang yang membutuhkan, membantu semua orang yang ada di sekitar kita. Jangan melihat bagaimana latar belakang mereka atau jangan pilih-pilih. Oke, teman-teman, karena semua kita ini semua sama di mata Tuhan. Nah, sebelum Kak Kesya berdoa, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, Matius 5 ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, untuk teman-teman yang ada di kelas kecil, bisa menghafalkan di bagian A-nya saja. Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Oke, teman-teman, jangan lupa menghafalkan dan kirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk dapat menjadi seperti orang Samaria yang baik hati. Kami mau memiliki hati yang tulus. Kami mau memiliki kemurahan hati Tuhan untuk menolong sesama kami. Tuhan, ajar kami untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hebat semuanya. Nah,
Apa nih yang teman-teman dapat dari firman Tuhan hari ini? Ya, betul sekali, luar biasa teman-teman. Kalau Kriwil hari ini belajar untuk kita harus memiliki belas kasihan teman-teman. Kita juga harus memiliki kemurahan hati dan mau membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Oh iya, tidak lupa kita harus membantu dengan hati yang tulus teman-teman. Begitu. Kita siap melakukan firman Tuhan teman-teman? Yeay, puji Tuhan semuanya siap. Nah, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Yeay! Lihat videonya baik-baik ya. Shalom teman-teman, kita akan mengerjakan aktivitas. Teman-teman sudah siapkan kertas labirinnya kan? Di sini juga ada stabilo. Nah, teman-teman bisa gunakan pensil warna dan spidol. Oke, teman-teman bisa mulai dari sini ya. Setelah itu akan keluar dari sini. Nah, setelah teman-teman menemukan jalan keluarnya, teman-teman bisa garis menggunakan stabilo atau pensil warna. Oke teman-teman, sekian aktivitas kita hari ini. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman pasti bisa kan? Dan jangan lupa dikirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.